Mana tanganmu? Alan meminta tangan Sienna lalu memasangkan cincin itu di jarinya. Bagus, cocok di tangan kamu. Alan tersenyum, pria itu kembali melihat dan mengamati beberapa cincin sedang Sienna dan Reva saling pandang tak mengerti dengan apa yang terjadi. Sienna ingin melepas cincin itu tapi tangannya ditahan Alan. Nggak usah dilepas, anggap saja itu hadiah pernikahan dariku. Ucapnya lembut dengan memperlihatkan senyum indah di bibirnya. Sienna mengangguk senang dan mengucapkan terima kasihnya. Kak, Reva juga mau dong. Rengek Reva sambil menunjuk satu kalung yang diincarnya. Wanita itu berteriak kesenangan saat Alan menganggukkan kepalanya. Dengan cepat Reva meminta pelayan membungkuskan kalung itu untuknya. Di saat yang sama juga Alan menunjuk cincin yang menurutnya cocok untuk melamar pujaan hatinya. Kini ketiganya berada di satu restoran. Reva meminta Sienna dan Alan duduk berdekatan karena ia ingin mengambil foto keduanya. Kakak ipar, perlihatkan cincinnya dong. Pinta Reva, tanpa protes Sienna mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin itu. Reva tersenyum melihat hasil fotonya. Cantik sekali kakak iparku ini. Puji Reva masih melihat foto yang diambilnya, ia begitu sangat mengagumi kecantikan Sienna. Kak Alan juga ganteng kan? Tanya Alan percaya diri. Ih mana ada, wajah pas-pasan gini dibilang ganteng. Sewot Reva, dia malas meladeni sikap over percaya diri Alan. Ting 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 ting. Banyak sekali notifikasi yang masuk dalam ponsel Reva, wanita itu tersenyum serius melihat layar ponselnya. Kak lihat, Reva memperlihatkan layar ponselnya pada Sienna dan Alan. Banyak yang memuji kecantikanmu kak, ya iyalah kakak iparku kan memang cantik. Ucapnya dengan bangga sedang Sienna dan Alan hanya menatap ponsel itu sekilas lalu kembali menikmati makanan mereka. Tring 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 tring, tiba-tiba ponsel Reva berbunyi, bukannya mengangkatnya Reva malah menekan tombol merah pada layar ponselnya. Wanita itu tersenyum dengan ekspresi sinisnya. Ia yakin sekarang kakaknya sedang kebakaran jenggot karena melihat postingan terbarunya. Reva memang sengaja mengupload foto Sienna dan Alan, ia juga sengaja meminta Sienna memperlihatkan cincin yang diberikan Alan. Ponsel Reva kembali berdering, Reva kembali menekan tombol merah, tak lama wanita itu menonaktifkan ponselnya, ia juga meminta ponsel Sienna dan Alan lalu menonaktifkannya. Reva juga dengan sengaja meminta Sienna untuk menginap di apartemennya. Wanita itu beralasan ingin curhat tentang sesuatu pada Sienna. Sementara di rumahnya, Darren masih berusaha menelpon Sienna, beberapa kali memaki karena ponsel Sienna yang tak kunjung aktif. Akbar cari Sienna sekarang juga, ucapnya langsung mengakhiri panggilan telepon. Pria itu duduk diam di balkon, melihat foto yang tadi diupload Reva, ia membuka kolom komentar. Pria itu tersenyum membaca beberapa komentar yang memuji Sienna, tak lama wajahnya terlihat masam. Ia tak suka membaca komentar beberapa orang mengatakan Sienna dan Alan terlihat sangat cocok dan serasi. Karena kesal Darren mereport postingan itu. Maaf tuan sekarang nona muda sedang berada di apartemen nona Reva. Akbar menelpon untuk memberitahu. Dengan cepat, hanya dengan menggunakan pakaian rumahnya Darren keluar dari kamar, mengambil kunci mobilnya berniat menyusul Sienna. Asteris 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 asteris. Wanita ini, bisa-bisanya dia tidur nyenyak setelah membuatku kesal. Darren berkacak pinggang melihat Sienna yang tidur nyenyak di samping Reva. Pria itu mendekat menyingkirkan helai rambut yang menutupi wajah cantik Sienna. Beberapa kali membelai lembut wajah Sienna setelahnya mengangkat Sienna dan memindahkan wanita itu ke kamar yang biasa digunakannya saat menginap di apartemen Reva. Tak langsung tidur, Darren masih betah memandangi wajah Sienna. Sungguh perasaannya begitu bimbang, ia sama sekali tak bisa memilih. Maaf tapi beri aku sedikit waktu lagi untuk meyakinkan perasaanku. Darren mencium kening Sienna, berbaring di samping wanita itu dan menariknya masuk ke dalam pelukan. Asteris 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 asteris. Pagi harinya Sienna dan Darren dikagetkan oleh suara Reva yang berteriak memanggil nama Sienna. Kenapa kamu di sini? Tanya Sienna heran, seingatnya semalam ia tidur di samping Reva tapi di mana dia sekarang, dan kenapa juga ada Darren di sampingnya. Karena masih mengantuk, Darren tak menjawab dan malah memeluknya lebih erat. Darren lepasin aku nggak bisa nafas. Sienna memberontak, mendorong tubuh Darren, masih pagi pria itu sudah membuatnya kesal. Darren apa kau mau membunuhku? Teriak Sienna dengan keras saking kesalnya. Astaga Sienna, refleks Darren melepas pelukannya, pria itu menutup kupingnya dengan kedua tangannya, bangun dari tidurnya dan melihat kesal pada Sienna. Apa kau bisa membangunkanku dengan cara yang sedikit lembut? Kesal Darren. Bodoh amat, ucap Sienna cuek. Berjalan dengan santai, membuka tirai yang menutupi pintu kaca,
berjalan menuju balkon, menutup mata sambil menghirup udara segar. Sienna kaget melihat tangan kokoh yang melingkar sempurna di pinggangnya. Apa-apaan sih, lepasin? Sienna melepas tangan Darren dengan paksa, memindahkan posisinya sedikit menjauh dari Darren. Ia menatap tak suka pada Darren, bisa-bisanya pria itu memeluknya di saat memiliki wanita lain di sampingnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak suka aku memelukmu? Protes Darren tak suka dengan sikap Sienna. Sienna tertawa, kau pikir aku wanita apaan? Seenaknya saja kau memelukku di saat kau berselingkuh dariku. Sienna menjeda ucapannya, kalau kau nyaman tidur sambil memeluk seseorang, pergilah dan cari wanita yang kau cintai itu, karena aku sama sekali tak mau disentuh olehmu lagi. Ucap Sienna dengan mantap walau sebenarnya hatinya sakit saat mengatakannya. Apa maksudmu? Apa kau menyuruhku tidur dengan wanita lain? Tanya Darren. Kenapa kau marah? Bukankah itu yang kau inginkan? Jangan terlalu membuang waktuku, lebih baik kau ceraikan aku secepatnya dan nikahi garis bawah. Jangan mimpi kamu. Darren memotong ucapan Sienna. Bukankah aku pernah mengatakannya bahwa kau akan selalu di sisiku? Persetan dengan semua itu, jika kau masih bersama Monica maka tak ada alasan untukku tidak meninggalkanmu dan kau tahu aku tak perlu izinmu untuk melakukan hal itu. Sienna meninggalkan Darren yang masih berdiri diam di tempatnya. Kak Sienna dari mana aja? Ucap Reva begitu melihat Sienna. Berdebat sama kakakmu. Kak Darren di sini, di mana? Di kamarnya, ucap Sienna santai, menghampiri meja makan. Untung saja Reva sudah menyiapkan sarapan jadi Sienna tak perlu menahan rasa laparnya. Kakak, Reva menggeleng tak habis pikir dengan kakaknya, ia meratapi sikap bodoh kakaknya yang tak sadar mungkin sudah sangat mencintai Sienna. Reva hanya takut Darren terlambat menyadari perasaannya karena sekarang ada Monica di sisinya. Reva takut Darren sadar di saat Sienna sudah pergi meninggalkannya. Reva terus memutar otaknya mencari cara, apa yang harus dilakukannya untuk membuat kakaknya sadar. Reva, Kak Sienna pergi dulu ya. Pamit Sienna karena harus bekerja. Hari ini hari pertama ia masuk kerja setelah kepulangannya dari Maldives. Mau kemana aku anterin? Ucap Darren muncul tiba-tiba. Nggak usah kau jemput saja kekasihmu. Tolak Sienna, berjalan menghampiri taksi yang sudah menunggunya. Astaga, Reva berteriak menutup mulutnya, apakah Sienna sudah tahu tentang mak lampir itu? Tanya Reva. Darren tak menjawab, keluar berniat menyusul taksi yang dikendarai Sienna. Astaga, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Reva panik sendiri. Asteris. Pagi sapa Sienna, wanita itu duduk dan langsung memulai pekerjaannya. Kamu ngapain? Santai ajalah, kan perusahaannya milik suami kamu. Ucap seorang rekan kerja membuat Sienna menghentikan aktivitasnya, apa dia tak salah dengar? Apa mereka sudah mengetahui tentangnya dan Darren? Pikir Sienna. Kau tak perlu menyembunyikannya lagi, satu perusahaan sudah tahu kau adalah istri dari Pak Darren. Bisik Ami. Sienna ingin mengucapkan sesuatu tapi tak jadi karena Darren sudah lebih dulu berteriak memanggil namanya. Kenapa lagi sih dia? Sienna memutar bola matanya malas. Berdiri. Perintah Darren yang kini berdiri di belakang kursi kerja Sienna. Mau tak mau wanita itu berdiri. Sekarang dia sedang berada di perusahaan dan pria itu adalah atasannya. Apa yang kau lakukan? Tanya Sienna saat Darren memakaikan jaket padanya. Diam dan pakai jaket ini jika kau tak ingin kuseret keluar dan tak mengizinkanmu bekerja lagi. Ancam Darren. Kenapa juga kau harus menggunakan pakaian seperti ini di kantor? Ucap Darren dengan nada tak sukanya. Sienna sama sekali tak peduli. Menurutnya tak ada yang salah dengan pakaiannya dan lagian sejak kapan juga Darren peduli dengan apa yang digunakannya. Merusak penampilanku saja. Sienna menggerutu kesal. Ia masih menggunakan pakaian yang kemarin digunakannya karena tak punya waktu lagi untuk balik ke rumah dan untuk meminjam pakaian Reva sama sekali tak terpikir oleh Sienna. Pergilah, aku ingin bekerja. Sienna mendorong Darren, bukannya pergi Darren malah mengambil satu kursi dan duduk di sampingnya, dan tentu saja hal itu membuat karyawan lain tegang, pasalnya mereka tak bisa bernafas lega selama Darren masih berada di ruangan itu. Apa yang kau lakukan? Baliklah ke ruanganmu, kau membuat kami tak tenang bekerja. Sienna melihat suasana tegang yang ditampilkan rekan kerjanya. Baiklah, aku pergi sekarang. Semuanya mengira Darren keluar karena ucapan Sienna, hanya Sienna yang tahu kenapa Darren buru-buru keluar dari ruangan itu, pasalnya Sienna tak sengaja melihat Monica sedang menelpon Darren. Hampir 4 minggu berlalu, keadaan masih sama. Darren dan Sienna masih sering bertengkar karena kehadiran Monica. Sienna, kamu kenapa? Kenapa pucat banget? Tanya Ami sedikit khawatir.
Nggak tahu belakangan ini aku gampang capek, selera makanku juga hilang. Ucap Sienna dengan nada lesuhnya, tak seperti biasanya belakangan ini Sienna menjadi sedikit malas. Udah ke dokter belum? Tanya Ami yang dibalas dengan gelengan kepala oleh Sienna. Aku temenin ke dokter sekarang mau. Tawar Ami yang kembali dibalas dengan gelengan kepala oleh Sienna. Nggak usah aku pergi sendiri aja. Tolak Sienna yang tak ingin merepotkan Ami, ia cukup tahu Ami sedang memiliki banyak kerjaan. Awalnya Sienna mengantri di dokter umum, setelah mengatakan keluhannya sang dokter menyuruh Sienna ke dokter Obgyn, jantung Sienna berdetak dengan cepat, tak langsung masuk, Sienna berdoa terlebih dulu, semoga dugaannya salah. Selamat Bu Sienna, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ibu. Ucap sang dokter memberitahu. Tak bereaksi sama sekali, Sienna duduk diam di tempatnya, entahlah apa dia harus senang atau sedih mendengar berita ini. Sienna termenung, duduk di taman rumah sakit. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Apa Darren akan menerima anak yang sedang dikandungnya? Ataukah Darren malah akan menyuruhnya untuk menghilangkan anak itu? Sienna bimbang harus melakukan apa, akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu mertuanya terlebih dulu. Hendak berdiri Sienna dikagetkan oleh dering ponselnya. Sejam lagi temui aku di Cafe XX, belum sempat Sienna berucap Darren sudah lebih dulu mengakhiri panggilannya. Hampir 2 jam menunggu, Darren belum juga terlihat. Wanita itu bahkan beberapa kali menelpon Darren tapi sama sekali tak ada jawaban. Teriak Sienna lalu tak sadarkan diri, tadi pas keluar dari kafe tiba-tiba sebuah motor menabraknya. Untung janin yang dikandungnya baik-baik saja, pria pengendara motor itu juga sudah dibawa ke pihak yang berwajib. Di mana aku? Tanya Sienna setelah beberapa jam tak sadarkan diri. Kamu di rumah sakit sekarang. Ucap Ami menghampiri, tadi Ami menelpon Sienna untuk menanyakan keadaannya. Seorang suster yang mengangkat panggilan itu memberitahu keadaan Sienna dan disinilah Ami sekarang. Maaf merepotkanmu lagi, ucap Sienna. Kamu ngomong apa sih? Kamu itu sahabatku jadi sudah sewajarnya aku menolongmu. Sekarang istirahatlah. Pinta Ami, bukannya tidur Sienna malah meminta Ami untuk mengambilkan ponselnya. Ia ingin memberitahukan keadaannya pada mertua dan suaminya. Mama dan papa ke sana sekarang, ucap mertuanya dengan nada panik. Setelah menelpon mertua Sienna menelpon Darren, panggilan pertama, kedua sampai keempat sama sekali tak dijawab, Darren menjawab saat panggilan kelimanya. Ada apa Sienna? Tanya Darren seolah lupa tadi ia mengajak Sienna bertemu. Kamu di mana? Masih di kantor ya? Tanya Sienna. Maaf Sienna aku nggak bisa lama ngobrol soalnya Monica sedang demam sekarang. Sienna mendengar nada khawatir Darren, wanita itu tersenyum kecut. Ia hampir kehilangan anaknya karena Darren yang tak menepati janjinya tapi pria itu malah sedang asyik merawat selingkuhannya yang sedang demam. Kau pikir hanya dia yang sedang membutuhkanmu? Datang dan jemput aku sekarang atau kau tak akan pernah lagi melihatku. Ancam Sienna. Maaf Sienna tapi aku benar-benar nggak bisa ninggalin dia sedang sakit dan tak memiliki siapa-siapa di sini. Oke jika itu keputusanmu, kupikir kau sudah menentukan pilihannya sekarang. Sienna mengakhiri panggilan teleponnya. Wanita itu menangis sejadi-jadinya, sedang Ami melihatnya dengan bingung, sama sekali tak tahu apa yang membuat Sienna menangis seperti itu. Tak berkata apa-apa Ami memeluk erat Sienna dan ikut menangis bersamanya. Kamu kenapa? Ceritakan padaku. Ami bisakah kau menolongku? Tentu saja, Sienna menceritakan apa yang akan dilakukannya pada Ami dan menceritakan apa yang terjadi padanya dan Darren. Sebagai seorang sahabat tentu saja Ami tak terima dengan cara Darren memperlakukan Sienna. Ia berjanji akan membantu rencana Sienna asal Sienna terus menghubunginya dan jangan pernah memutus komunikasi dengannya. Sayang kamu nggak kenapa-napa kan? Tanya mama mertuanya menghampiri dengan diikuti papa mertuanya. Ma, Pak, ucapnya dengan nada sendu, ia begitu menyayangi kedua mertuanya tapi tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Ia tak ingin terus tersakiti dengan sikap Darren, keputusannya sudah bulat untuk meninggalkan Darren sudah cukup baginya memberi Darren waktu untuk menentukan pilihan.